kita juga perlu berbicara tentang proses sebuah produk. Ini penting baik bagi produsen maupun konsumen. Jadi apa sih yang harus diperhatikan agar kehalalan produk itu terjamin? Perlu bagi kita untuk mengetahui landasan syariat Islam terkait dengan jaminan produk halal. Berarti kita juga perlu berbicara tentang proses sebuah produk. Ini penting baik bagi produsen maupun konsumen. Jadi apa sih yang harus diperhatikan agar kehalalan produk itu terjamin? Nah ini, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, pastikan hal-hal berikut. Satu, bahan. Bahan ini menjadi dasar. Dari bahan akan berubah menjadi beragam produk. Saking pinternya gitu kan. Orang Indonesia itu namanya pisang. Nah, di Indonesia ini bisa dimakan langsung, bisa dibuat jus, bisa juga nanti berubah menjadi produk yang lain. Bisa jadi keripik, bisa jadi selai, dan yang lain-lainnya. Nah ini, maka ini perlu kita perhatikan. Apa yang berkaitan dengan bahan yang perlu diperhatikan? Yang pertama, bahan baku dan bahan tambahannya harus halal. Jangan sampai tercampur atau berupa bahan yang haram. Yang kedua, bahan penolong tidak berasal dari babi, anjing, atau bagian tubuh manusia. Karena memang ini sudah dinas dalam Al-Quran, ya, dan juga hadis Rasul bahwa babi, bahwa anjing itu haram, najis secara zatiyah. Nah, sementara bagi bagian tubuh manusia diharamkan juga bukan karena zatnya itu haram, tapi karena memang manusia itu dimuliakan. Nah, sehingga tidak boleh. Nah, kalau sudah memastikan bahannya itu betul-betul halal, tidak tercampur dengan yang haram, maka kita harus memperhatikan prosesnya. Tidak boleh tercemar dengan bahan najis. Kemudian, sarana dan prasarananya, alat-alatnya harus bersih dan suci. Dan yang terakhir, produknya, kalau itu merupakan produk instan, maka harus kita pastikan halal, thayyib, dan kita juga pastikan dia bersertifikasi halal. Nah, kalau sudah seperti ini, ya insya Allah kita aman ya membuat, memproduksi atau mengkonsumsi produk-produk yang halal. Nah, ini ada beberapa titik kritis ya, artinya sesuatu yang perlu kita cermati ya berkaitan dengan bahan-bahan kalau dia berupa mikroba atau produk mikrobal dan vaksin, ini media pertumbuhannya harus disesuaikan ya dan seterusnya ya proses produksi. Kemudian kalau dia berupa bahan dari bagian tubuh manusia, ya sekali lagi penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan hukumnya juga haram. Penggunaan kosmetika atau produk kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya juga haram. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Kalau untuk tubuh manusia ya diharamkan. Kemudian bahan dari babi dan turunannya. Ini juga udah jelas ya, karena babi itu najis secara dzatiyahnya, maka produk yang dalam proses produksinya memanfaatkan bahan dari babi atau turunannya, maka secara otomatis dinyatakan haram hukumnya. Produk yang dalam proses produksinya menggunakan media
yang bahannya berasal dari bahan najis non-babi ya, maka dalam proses setelahnya harus ada penyucian yang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau dia itu tercampur dengan babi, ya sudah menjadi haram. Kalau untuk bahan najis yang lain non-babi, maka bisa dilakukan penyucian pada proses lanjutannya. Titik kritis produk mengandung alkohol. Ketika kita membahas tentang khamr, khamr itu adalah minuman yang beralkohol sehingga memabukkan. Minuman beralkohol yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi alkohol yang menjadi khamr itu haram, ya. Kalau itu bukan berasal dari industri khamr, alkohol murni bukan dari industri khamr, di sini ada ketentuan dia diperbolehkan di bawah 0,5% khusus untuk minuman, selama itu tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan. Jadi khusus untuk obat saja. Kalau untuk minum-minuman itu memabukkan, ya berarti diharamkan. Titik kritis bahan hewani, ya. Jadi kalau itu berbahan hewan, maka kita harus memastikan asalnya hewan ini halal atau tidak. Hewan halal tadi disembelih dengan cara Islam atau tidak. Nah, maka proses penyembelihannya perlu kita cermati. Apakah penyembelihnya muslim? Alat penyembelihnya tajam? Apakah melakukan pemingsanan? Pastikan juga tidak kalau pemingsanan, pastikan itu tidak sampai menyebabkan mati. Ya, tidak luka permanen. Ya, harus memotong 4 urat. Ya, proses pengulitan setelah mati. Ya, penyimpanan tidak dicampur dengan non halal. Yaitu kalau berkaitan dengan yang hewani. Kemudian yang berkaitan dengan bahan nabati, ya, 1 tidak membahayakan. Ya, bisa nanti dicuci secara syar'i untuk menghilangkan kotoran atau najisnya. Ya. Untuk yang kosmetik, ya, perlu diperhatikan tidak menggunakan bahan najis. Tidak menggunakan bahan dari tubuh manusia, tidak kedap air dan tidak membahayakan. Oke. Yang berkaitan dengan obat-obatan, ya, tidak menggunakan bahan najis, tidak menggunakan bahan dari tubuh manusia, tidak membahayakan, dan yang terakhir tidak disalahgunakan. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar Anda tetap terhubung dengan Halal Channel.